Sekarang kita pindah ke penerimaan ya, sesudah belanja-belanja dan tadi below the line mengeluarkan duit, sekarang kita balik ke penerimaan atau ke bagian penerimaan. Kalau kita lihat dari sisi pajak, ini ada berita positif yang mulai menunjukkan ekonomi mulai turn around. Beberapa cerita saya sampai dengan Juni kemarin kan kebanyakan masih pajaknya mengalami tekanan, sebenarnya bukan dari Januari. Tekanan tuh mulai terlihat pada bulan Maret, April, Mei. Betul ya Pak Suryo? Ya, Januari, Februari kan masih bagus kalau Anda lihat. Dan kita lihat mulai mengalami tekanan pada April, nanti kita lihat. Nah, situasi bulan Juli, 4 komponen penerimaan PPh non-migas ya, itu 593,76 triliun. Ini artinya 55,84% target tahun ini sudah dikumpulkan untuk PPh non-migas. Secara bruto, growth-nya negatif, 3,04. Ini sudah mulai menurun. Bulan lalu berapa Pak? Brutonya? 8%. Kalau totalnya 7,9. Jadi ini negatif growth-nya itu udah mulai flatten. Kalau tadinya dalam, jadi udah mulai flatten dan kita harapkan di bulan-bulan depan sudah akan mulai ada positive growth untuk penerimaan pajak kita. Untuk yang good news, PPN dan PPNBM mencapai 402,16 triliun. Ini artinya 49,57% dari target. Dan secara bruto, PPN ini dan PPNBM tumbuh 7,34%. Which is good. Artinya sebenarnya ekonominya tumbuh. Walaupun nanti ada beberapa restitusi yang menyebabkan penerimaan netonya mungkin mengalami negatif. Tapi dari sisi brutonya, tumbuhnya itu sudah cukup baik di 7,34%. Tadi kalau kita lihat kegiatan perdagangan di dalam APBN, di dalam GDP kita juga sudah mulai bagus. Manufaktur walaupun agak merendah tapi juga bagus. Dan kemudian kegiatan-kegiatan lain. Itu hal yang positif. PPh migas 39,32 triliun. Itu 51,49% dari target. Ini brutonya negatifnya 13,2. Kalau kita lihat yang migas karena lifting minyak. Jadi kalau produksi minyak kita, walaupun harga minyak tadi kan naik kan, betulnya. Tapi kita lihat lifting minyak kita mengalami kontraksi atau terus mengalami penurunan. Nggak pernah mencapai yang ada di dalam APBN. Dan kemudian PBB dan pajak lainnya 10,07 triliun itu 26,7%. Tumbuh brutonya 4,4. Jadi kalau kita lihat akumulasi ini ya, perkembangan penerimaan pajak kita sekarang sudah di 52,56 1045,32 triliun. Kita lihat terjadi kenaikan yang kita harapkan momentumnya akan terjaga di 6 bulan terakhir ini. Kita lihat jenis pajaknya dan ini yang sudah sering dan menunjukkan dinamika ekonomi yang cukup menarik. PPh 21, ini PPh yang dibayar karyawan, pekerja kayak kita semuanya. Anda kalau mendapat gaji kan ada potongan PPh. Kalau di atas PTKP itu tumbuh 26,6%. Itu secara neto, brutonya juga hampir mirip 26,5. Bandingkan dengan tahun lalu Januari Juli yang tumbuhnya double digit di bawah 20%, yaitu 18 dan 18. Jadi PPh 21 itu payroll tax kalau di Amerika Serikat kalau Anda lihat. Di sini adalah setiap kali kita mendapatkan penerimaan gaji itu ada potongan pajaknya PPh 21. Ini berarti bagus. Kalau kita lihat PPh 2 import dan PPN import, ya yang PPh 22 dan PPN import, itu dua-duanya juga mengalami kenaikan 5,6 dan 4,5, baris kedua di atas dan baris terbawah. Ini karena kegiatan impor bahan baku
dan migas naik. Maka tadi kalau kita lihat dari sisi PMI, kita lihat sekarang untuk bahan bakunya mereka mulai ngerem. Tapi sebetulnya import mereka sudah cukup tinggi sehingga tercatat dalam bentuk pajak importnya. Untuk PPh 26 ini meningkat 5,5 meskipun dibandingkan tahun lalu yang tinggi sekali, itu karena waktu itu komoditas boom. Kemudian mereka banyak mendapatkan profit, bayar dividen ke luar negeri. Sekarang komoditasnya udah boom tapi tetap mereka bayar dividen ke luar negeri dan kita berikan pajak, termasuk untuk PPh 26 ini adalah untuk royalti ke luar negeri dan pembayaran bunga ke luar negeri. Mohon maaf, itu bukan yang final itu yang di PPh finalnya. Di dalam negeri itu juga tumbuhnya bagus, 15% untuk neto, untuk brutonya di 13%. Itu apa saja? Kalau banyak yang rezim pajak final itu konstruksi. Kalau tadi konstruksi jalan bagus, growth-nya di dalam GDP, maka mereka bayar pajak finalnya juga bagus, kelihatan di sini. Deposito bunga dan tabungan itu juga bayarnya final dari pendapatan bunga mereka. Jadi ini PPh final masih menggambarkan either di construction maupun di tabungan itu memberikan kontribusi yang masih relatif. Sewa bangunan dan tanah itu juga menggunakan PPh final. Untuk PPN dalam negeri kita lihat brutonya positif 9,5, which is good. Artinya kegiatan ekonominya sebetulnya masih bergerak. Itu berarti penciptaan nilai tambah. Meskipun netonya di negatif 7,8. Ini karena tadi terjadi restitusi, terutama untuk industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan. Tadi harga komoditas turun atau volumenya mereka turun sehingga mereka lebih bayar, sehingga sekarang dia mulai melakukan restitusi koreksi terhadap pajak badannya. Ini yang menggambarkan jadi dinamika ekonomi kita ada yang bright spot, ada titik-titik area-area yang masih bagus, dekupnya bagus, bahkan menguat, termasuk PPh 21, karyawan dan yang lain-lain. PPN-nya bagus tapi restitusi karena masih ada dragging, PPh badan masih harus struggle. Ini ceritanya beda sekali dengan 2022 dan 2023 di mana PPh badan itu melonjak tinggi banget. Jadi memang hidup itu ada ups and down seperti yang terjadi di pajak kita juga. Nah, itu siklus bisnis dari ekonomi inilah yang kemudian kita harus terus monitor supaya kita bisa merespons policy-policy basisnya data dan bisa betul-betul fokus kepada bagian yang akan kita perbaiki. Sekarang masuk bea cukai. Sektoral dulu. Oke. Kalau kita lihat sektoral, ini kalau kita lihat tadi mengkonfirm untuk industri pengolahan. PMI tadi. Kalau kita lihat dari sisi industri pengolahan yang kontribusinya paling besar dalam pajak kita, yaitu 25,3%, terkumpul 252 triliun. Secara neto negatifnya 13,8, secara bruto 1,7. Ini berarti restitusi sudah mulai menurun. Namun kita bisa melihat bahwa industri manufaktur yang menjadi kontributor penerimaan pajak masih struggle. Tadi yang industri yang banyak tadi, tekstil, kemudian apa tadi? Alas kaki, mesin tadi, dan kelapa sawit kalau kita lihat, logam, pupuk. Tapi beberapa industri tadi seperti kimia, farmasi masih cukup baik. Tapi belum bisa meng-offset beberapa yang memburuk tadi. Yang bagus sektor perdagangan mulai pulih kembali, brutonya bahkan tumbuhnya 9,2. Ini berarti tadi aktivitas ekonomi dalam negeri kita juga mulai membaik. Meskipun mereka masih melakukan restitusi sehingga netonya hanya tumbuh 1,1 dibandingkan tahun lalu yang 6%. Jadi netonya kita lebih kecil dibandingkan tahun lalu, tapi brutonya kita lebih tinggi. Itu aktivitasnya berarti basisnya ada. Jasa keuangan kita masih bagus, baik bruto maupun neto tumbuh di 13. Lebih rendah dari tahun lalu, tapi itu masih double digit. Ini yang tadi saya sebutkan pertambangan.
Karena harga komoditas CPO tadi kan year on year-nya dropnya 30%. Dan ini banyak sekali kontribusinya. Kalau kita lihat untuk tidak hanya CPO untuk batu bara tapi juga nikel dan yang lain-lain juga mengalami koreksi. Ini karena permintaan EV dan baterai memang sekarang sedang stagnan di RRT maupun kepada destinasi ekspornya dia baik di Eropa maupun di Amerika Serikat. Transport dalam hal ini masih tumbuh 5,5 untuk brutonya, netonya 2,7. Konstruksi kita membaik. Kita lihat ya, ini kegiatan berbagai konstruksi. Mungkin ada di berbagai tadi Sumatera untuk tol penyelesaian, kemudian IKN di daerah Jawa sendiri dan mungkin bahkan di luar Jawa yang lain seperti di Sulawesi pembangunan rel kereta api dan yang lain-lain. Jadi ini memang konstruksi cukup masif di seluruh wilayah Indonesia. Saya rasa ini termasuk yang labor shortage-nya akan mulai terasa di daerah konstruksi karena udah 14,2 secara bruto walaupun netonya 7,6. Informasi cukup bagus, double digit 14,5 bruto, netonya 11,1. Masyarakat berarti masih ekonominya cukup aktif di era digital. Dan jasa perusahaan juga masih tumbuh sehat di 10,6 secara bruto dan 11,2. Ini adalah picture gambar dari ekonomi kita yang tercapture dari penerimaan pajaknya. Jadi pasti itu adalah factual dari kondisi perusahaan itu. Karena perusahaan yang rugi ya nggak bayar pajak. Kelihatan dalam penerimaan pajak. Perusahaan yang untung ya dia bayar pajak. Dan oleh karena itu kita akan lihat dari sisi profil ini. Sekarang bea cukai. Ini yang tadi saya sampaikan ada perkembangan menarik di bea keluarnya. Kalau bea masuk, dia relatif masih tumbuh sudah mulai bagus, positif, tapi tumbuhnya tipis di 2,1. Jadi terutama untuk nilai import yang naik, meskipun rata-rata tarif kita kan menurun. Kecuali kalau kita nanti melakukan beberapa tarif untuk proteksi. Tapi rata-rata tarif kita itu turun dari 1,45 ke 1,34. Artinya rata-rata hampir semua barang bisa masuk ke Indonesia dengan tarif yang relatif rendah. Dan juga karena nilai tukar kita mengalami pelemahan dari 15.000 ke 15.900. Itu penerimaan bea cukainya karena diterima dalam bentuk rupiah sepertinya seperti naik. Walaupun tarifnya turun tapi rupiahnya menaik. Bea keluar ini yang melonjak tinggi. Kita lihat fenomena Juni-Juli, kita lihat ya, penerimaan bea keluar bulan Juli adalah 9,3 triliun. Itu tumbuhnya 58,1. Bulan lalu juga udah tumbuh bagus di 52,6 year on year. Apa saja yang memberikan kontribusi besar adalah tembaga. Tumbuhnya itu 928%. Ini karena ini ya bea keluar untuk tembaga saja dari 2 saja, yaitu Newmont, Aman dan dari Freeport. Mereka diperbolehkan untuk ekspor, tapi mereka harus menyelesaikan smelter dengan harus membayar bea keluar yang lebih tinggi. Dan ini menyebabkan penerimaan kita tinggi, jadi memaksa mereka melakukan hilirisasi dan mereka sudah melakukan namun belum selesai karena mereka waktu itu harusnya sudah ada deadline-nya. Untuk sawit, kita masih menderita penurunan 60%. Ini karena harga CPO tadi turunnya 5,9% year on year dari 865 ke 814. Dan volume ekspor kita juga turun dari 24 juta ton ke 20 juta ton, turunnya 15%. Jadi volume turun 15% dan harga turun 5,9. Makanya CPO kita masih struggle. Untuk cukai ada sedikit positif, yaitu sesudah mengalami negatif growth terus karena memang kita menaikkan bea cukai itu adalah untuk mendukung penurunan produksi rokok. Tapi kita lihat ada kenaikan yaitu 111,3 triliun yang kita kumpulkan itu tumbuh 0,1%.
Tapi yang naik adalah golongan 2 dan golongan 3. Golongan 1 yang biaya masuknya yang cukainya paling tinggi, dia tetap mengalami tekanan. Ada lagi yang memberikan kontribusi terhadap biaya cukai, terutama cukai adalah MMEA. 4,6 triliun, itu artinya tumbuh double digit 10,6%. Ini karena kita mengubah tarifnya dan produksi MMEA di dalam negeri kita itu udah cukup mulai tumbuh. Jadi ini memberikan kontribusi double digit 10,6. Kemudian cukai itu apa? Elektrik. Etil alkohol. Etil alkohol ini waktu zaman Covid begitu sangat tinggi, sangat penting. Tapi sekarang orang udah nggak ada yang pakai sanitizer banyak-banyak. Itu 80 miliar, tumbuh 21,8%. Ini karena kebutuhan produksi. Sekarang saya masuk bagian ketiga penerimaan, yaitu PNBP. Masih terjaga baik, kita mendapatkan 338 triliun. Ini artinya 68,7%. Apa yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan PNBP kita? Yang 338, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu lebih rendah ya. Karena PNBP tahun lalu itu really exceptional. Sangat tinggi PNBP itu karena SDA, baik yang migas maupun non-migas. Coba kita lihat bandingkan yang dua ini, migas dan non-migas. Tahun ini untuk migas 64,5 triliun. Itu artinya 58,6% dari target. Dibandingkan tahun yang lalu 68,9 triliun. Ini kita mengalami penurunan, yaitu negatif 6,4. Karena kita semua tahu tadi migas lifting kita turun. Walaupun tadi harganya agak sedikit naik. Dan penyusutan dari kapasitas produksi masing-masing sumur. Ini PR yang besar sekali untuk ESDM dan SKK Migas. SDA non-migas kita dalam hal ini dapat 68,4 triliun atau 70,1% dari target kita. Kalau dilihat dari target kita udah deket nih. Tapi kalau dilihat target kita memang lebih rendah karena tahun lalu yang kuning-kuning itu memang luar biasa tinggi. Karena harga batu bara, volume batu bara dalam hal ini harga batu bara tahun lalu tadi kan turunnya 32%. Jadi kalau kita lihat di sini adalah 68,4 triliun atau 70,1%, tapi growth-nya tetap negatif 21,8%. Tadi harganya jatuhnya 32%. Jadi kita sudah tahu harga batu bara secara internasional sangat mempengaruhi penerimaan kita. Kemudian kita lihat untuk komponen PNBP yang lain. Kekayaan negara yang dipisahkan, ini dari BUMN yang membayar dividen kepada kita, tumbuh 13,4%. Ini yang non komoditas base masih bagus. Kekayaan negara dipisahkan terutama dari beberapa BUMN kita. Bank lagi-lagi ada hubungannya dengan batu bara, baik harga maupun produksinya. Sedangkan untuk pendapatan KL yang tidak berulang itu juga tidak mengalami perubahan. Jadi dalam hal ini penerimaan PNBP lainnya 86,2 masih related kepada batu bara. PNBP yang sekarang ini banyak dikelola oleh kementerian lembaga, yaitu melalui BLU mereka, itu tumbuh 18,2%, mencapai 50,7 triliun. Ini siapa BLU-nya? Baik BLU pendidikan, perguruan tinggi, rumah sakit, dan juga berbagai BLU seperti tempatnya hukum dan HAM itu adalah untuk visa, paspor, kemudian untuk Polri, STNK, SIM, itu semuanya mendapatkan pendapatan yang dikelola oleh BLU mereka. Dan BLU yang cukup besar pengaruhnya di dalam BLU ini adalah kelapa sawit. Kita semuanya tahu kelapa sawit tadi harganya juga masih mengalami tekanan. Jadi kalau kita lihat, walaupun kelapa sawit turun tapi BLU yang lain masih naik sehingga kali total penerimaan BLU masih tumbuh 18,2 triliun walaupun sawit mengalami kontraksi 11,2.
Bagian yang terakhir sebelum postur adalah bagian APBN yang below the line untuk pembiayaan, bukan belanja pembiayaan tadi ya, tapi ini pembiayaan untuk financingnya dari defisit. Kita lihat APBN kita, ya APBN kita yang tahun 2024 itu menargetkan atau mendesain posturnya pembiayaan utang mencapai 648. Dan pembiayaan non utang 125 negatif itu defisit dan jumlahnya adalah 522,8. Kalau kita lihat sampai dengan 31 Juli walaupun APBN sudah membuat posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang 648 triliun sampai 31 Juli itu kita baru realisasi 266,3 triliun. Ini berarti realisasinya baru 41,1. Ini udah bulan ke-7 ya. Meskipun tumbuhnya cukup tinggi karena tahun lalu kita dengan penerimaan kita yang cukup tinggi dari tadi berbagai komoditas boom, kita itu mengerem pembiayaan utang sangat dalam. Makanya tahun lalu itu justru pembiayaan itu mengalami penurunan issuance yang luar biasa. Harusnya 438, kita hanya keluar 184 SBN issuance. Tahun ini sudah naik ke 253 karena tadi semua komoditas sudah reverse back ke harga. Hingga memang defisitnya diperkirakan pasti lebih tinggi dari 2023. Dan ini sudah mulai terlihat dari pembiayaan kita. SBN neto kita tahun ini sampai dengan akhir Juli sudah issuance 253 triliun. Itu tumbuh 38% dibandingkan tahun lalu. Ini sebagai bagian dari counter cyclical, waktu ekonomi menurun kita menstabilkan, waktu ekonominya tinggi kita issuance-nya lebih kecil sehingga itu mendampen atau mengurangi ledakan dari sisi boom yang tahun lalu. Jadi ini adalah the counter cyclical in action tuh kira-kira bisa dilihat dari sini. Pinjaman neto kita mungkin relatif nggak besar, 13,3 triliun, tahun lalu juga 11. Pembiayaan non utang adalah sebesar 49,3 triliun negatif, tahun lalu 30. Jadi kalau kita lihat realisasi sampai dengan 31 Juli, total dari pembiayaan mencapai 217 triliun. Itu 41% dari postur APBN yang sudah ada di dalam Undang-Undang APBN kita. Tumbuhnya cukup tinggi dibandingkan tahun lalu, namun itu masih relatif on track terhadap postur kita. Tahun lalu itu exceptional karena kenaikan penerimaan yang luar biasa baik. Kita terus tugas Kemenku ini yang sekarang yang paling penting sampai 6 bulan ke depan mengendalikan defisit. Karena belanja-belanja kan sudah dialokasikan dan mereka sekarang akselerasi, penerimaan harus dipacu. Makanya tadi kita lihat berbagai titik balik penerimaan seperti pajak, bea keluar, bea cukai, itu adalah hal yang positif. Bagian dari belanja tetap kita harus disiplinkan supaya kita tetap menjaga disiplin dari sisi APBN posturnya tidak deviate terlalu jauh dari postur awal. Jadi saya konklusikan dengan 2 slide terakhir. Kalau dilihat dari ADEM, asumsi dasar ekonomi makro, growth kita di APBN 2024 adalah asumsinya 5,2, Q2 kita di 5,05, semester 1 di 5,08. Itu hampir mendekati di 5,1. Kita akan coba untuk mengakselerasi sehingga mendekati yang kita asumsikan yaitu 5,2. Inflasi kita sudah relatif on track, 2,13 year on year, month-to-month-nya bahkan masih deflasi 0,18. Meskipun tadi core inflation-nya naik. Jadi kalau dari APBN 2,8 ini saya rasa bisa terjaga. Nilai tukar yang mengalami deviasi agak tinggi, APBN kita meletakkan 15.000 di dalam realisasi end of periodnya 15.952 dan year to date di 15.973
rupiah per dolar. Yield kita itu juga masih relatif comparable dengan adem meskipun tadi volatilitas bergerak luar biasa, yaitu di 6,7 asumsinya, end of period kita di 6,75, year to date di 6,86. Ada sedikit pressure kenaikan tadi volatilitas. Harga minyak kita asumsinya 82, end of period di 82, year to date-nya di 81,3. Dibandingkan tahun lalu yang 78 ini ada kenaikan. Sedangkan lifting gas dan minyak seperti kita sudah lihat terus mengalami penurunan dan tidak mencapai asumsi. 635 untuk lifting gas 1000 barel per hari, kita mendapatkan 576.000 barel per hari. Untuk gas 1.033.000 barel ini juga belum mencapai 1 juta. 946,6 ribu barel per hari. Dengan situasi itu, postur 2024 adalah seperti ini, realisasi sampai dengan Juli. Kalau kita tadi summarize, pendapatan negara kita 1.545 itu 55,1% atau kontraksi 4,3. Kontraksi ini sudah mulai mengecil dibandingkan 3 bulan terakhir. Penerimaan pajak 1.045,3 triliun itu sudah 52,6% dari target, kontraksi 5,8%. Untuk bea dan cukai bahkan 154 triliun itu artinya 48,1% dari target 320. Ini sudah mulai tumbuh tipis. Tadi ada bea keluar dan cukainya. Bahkan bea masuk juga tiga-tiganya masih positif growth. PNBP kita 68,7% atau 154,4 triliun. PNBP 38,0 atau 68. Ini sudah cukup mendekati target akhir. Meskipun dibanding tahun lalu yang sangat tinggi, ini kontraksi 5%. Tahun lalu kalau kita lihat bisa mencapai 612 triliun. Itu exceptional year. Nah, belanja kita juga masih on track. Untuk total belanja 1.638,8 triliun atau 49,3%, tumbuh 12,2%. Belanja pemerintah pusat tumbuhnya bahkan 14,7% mencapai 1.170,8. Dan belanja KL 588,7 atau 19,4% tumbuhnya. Sedangkan belanja non KL tumbuh 10,4%, 582. Transfer 468. Kalau teman-teman wartawan lihat belanja itu semuanya belum ada yang mencapai 50%. Ya kan? Padahal ini udah bulan ke-7. Jadi Anda bisa memprediksi bahwa di kuartal 3-4 nanti akselerasi belanja itu akan keluar tadi karena kontrak-kontrak biasanya akan dibayar. Inilah yang nanti akan dinamika antara pendapatan dan belanja yang harus kita jaga sampai akhir tahun. Keseimbangan primer kita masih positif 179,3 triliun. Artinya ini turun dari keseimbangan primer tahun lalu yang positifnya sangat tinggi 394 triliun. Tapi tetap positif, which is good. Padahal pada saat penerimaan mengalami tekanan luar biasa dan belanja negara tadi juga sudah mulai naik atau tumbuhnya double digit. Defisit kita di 93,4 triliun itu memang kalau dilihat dari APBN defisitnya target posturnya 522,83. Bulan ke-7 masih relatif baik 0,41% dari GDP. Defisit kita di dalam APBN adalah 2,29% dari GDP. Jadi ini masih relatif on track. Meskipun kalau dibandingkan tahun lalu kita mengalami penurunan 160 atau defisitnya membengkak. Untuk pembiayaan anggaran kita sudah realisasikan 217 atau 41,5. Tadi pembiayaan kita juga masih relatif bisa terkendali despite tadi penerimaan kita mengalami tekanan karena penerimaan dari perusahaan, komoditas, dan lain-lain. Namun belanja tetap terjaga. Dan defisitnya kita bisa jaga
sehingga pembiayaan 217 dari 522,83